sudah itu di tempat Pak Hasyim Asy'ari, bapaknya Bapak Gus Dur. Oh, bapaknya Bapak Gus Dur. Ya, pernah. Nah, jadi ini menarik. Jadi opung ini juga pernah di tempat bapaknya Bapak Gus Dur ya. Iya. Di Tebu Ireng, Jombang. Jombang. Menarik ini. Oke, halo teman-teman semua. Apa kabar? Nah, kali ini kita bertemu di channel Juragan Podcast. Nah, di channel ini baru aku bikin khusus untuk podcast. Untuk podcast saja ya, karena di channel yang satunya itu untuk drama komedi dan juga ada sebagian isinya lagu-lagu Palembang dan lagu-lagu dari Opung Kartubi. Jadi ini aku bikin channel baru khusus untuk ngobrol-ngobrol podcast. Nah, di sini tempatnya agak simpel lah ya, kita di tempat terbuka, ini di teras rumah. Nah, di sini kita bukan kedatangan sih, memang sengaja diundang ya, ada Opung Kartubi. Opung Kartubi ini nama aslinya siapa, Pung? Haji Kartubi Syekh Amin Maulana. Haji Kartubi Syekh Amin Maulana, yang mana Opung Kartubi ini banyak sekali buku-buku yang sudah ditulisnya, seniman ya, seniman buku, seniman musik ya, Opung ya. Sastrawan, nah gitu. Jadi di sini saya undang Opung ini untuk berbincang-bincang, berbagi pengalaman lah ya untuk kita semua. Nah, di sini aku pakai laptop sengaja biar topiknya itu nggak ngawur, nggak lari dari topik pembicaraan. Ada inspirasi dari Mas Tukul Arwana ya. Oke, kita langsung bincang-bincang sama Opung Kartubi. Ini aku panggilnya Opung, Pung ya. Opung ini nama aslinya tadi Haji Kartubi Syekh Amin Maulana ya. Opung ini kalau kelahirannya tanggal berapa, Pung? Tahun berapa lahirnya? Saya sendiri Ya. Nama saya masih kecil Kartubi saja. Oh, Kartubi saja. Nah, setelah tua sudah haji dan saya sudah berguru dengan bapak saya, memang juga seorang syekh. Ya. Maka syekh diturunkan pada saya. Maka saat ini saya lah Haji Kartubi Syekh Amin Maulana. Sedangkan saya kelahiran dari Banyuwangi. Dari Banyuwangi. Posisinya ialah di Kecamatan Genteng. Kecamatan Genteng. Iya, Jawa Timur. Jawa Timur. Nah, jadi Opung Kartubi ini kelahiran Banyuwangi, Jawa Timur. Iya. Nah, terus Opung, di sini kan aku sempat lihat nih kemarin karya-karya dari Opung itu ada buku-buku, ada lagu juga banyak ya. Lagunya ada berapa, Opung? Saya sudah menciptakan lagu itu yang belum juga dikirim, jumlahnya ada 54 lagu. Ada 54 lagu, luar biasa ya. Lagu itu satu bahasa Indonesia, dua bahasa Inggris, yang satu bahasa Arab. Sedangkan bahasa Indonesia ada juga yang Indonesia asli dan ada juga Indonesia Palembang. Oh, Indonesia Palembang ada juga. Iya. Indonesia asli ada. Bahasa Inggris ada. Ada. Oh. Nah, jadi gitu. Nanti lagunya kita tampilkan di channel Kuki Production ya. Jadi kalau teman-teman mau lihat karya lagu dari Opung Kartubi ini bisa tonton di channel Kuki Production. Itu channel saya juga khusus untuk musik dan drama-drama komedi ya. Sebenarnya kan kalau YouTube ini untuk satu tema, karena kemarin yang channel YouTube itu masih belajar kan, subscribernya juga masih belum sampai 1000 sih sebenarnya. Cuma udah lumayan lah, udah bisa banyak yang diupload lagu dan drama-drama di situ. Nah, untuk channel ini jadi sengaja untuk buat podcast, baik untuk teman-teman yang ada di channel Kuki Production, drama, dan termasuk kalau ada yang lain ingin diundang, kita masukkan di channel ini. Nah, kalau untuk Opung Kartubi ini menariknya, Opung Kartubi ini semangat dia ini. Kalau lahirnya tadi 1950, Opung ya? Saya lahir tanggal 24 April. 24 tahun April. 1950. 1950. Jadi saat ini saya sudah menginjak
73 berjalan. 73 berjalan. Nah, jadi teman-teman ya, di usia 73 tahun masih semangat berkarya, masih semangat menulis buku. Itu apalagi lagu-lagunya itu variasi ya, ada yang bahasa Indonesia. Kalau bahasa bisa bahasa apa aja, Opung? Bahasa saya bisa sekitar 15 bahasa. Sekitar 15 bahasa. Ya. Itu bahasa apa aja itu, Opung? Mulai dari ujung timur yang namanya yaitu bahasa Banyuwangi sendiri Using. Ya. Using. Nah, Ya, using. sudah itu bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Menginjak ke barat bahasa Madura. Bahasa Madura bisa. Iya. Sudah itu ke barat lagi Ngapak. Ngapak. Ya. Ke barat lagi Sunda. Sunda. Betawi. Betawi. Sudah itu Tangerang, Serang. Serang. Injak ke Lampung, bahasa Lampung. Nah, sudah itu maju lagi, ya, bahasa Pemering, Ogan. Nah, ini Opung. Kalau Opung ini kan lahirnya di Banyuwangi, Jawa Timur ya. Iya. Terus kalau setahu saya Opung itu kan panggilan untuk orang Medan kan. Iya. Itu kok bisa dipanggil Opung tuh gimana itu, Pung, ceritanya itu, Pung? Saya dulu tahun 1979 saya dari Sumatera Selatan juga, dari namanya Belitang, Sumatera Selatan, itu merantau ke Medan. Nah, di sana jadi sopir, bekerja di PT Mobil Oil. Nah, terus ya operasi sampai Aceh, sampai mana-mana. Itu di Medan ya? Nah, maka karena di sana itu saya kapan pulang ke Belitang, itu katanya kalau sana itu kakek itu apa, Opung. Maka maka sampai sekarang terkenal orang manggil saya Opung. Padahal saya sendiri orang Jawa. Iya. Oh, jadi ceritanya Opung Kartubi ini dipanggil Opung tuh karena pernah tinggal di Medan gitu. Kalau aslinya orang Jawa Timur. Di Banyuwangi ya. Nah, kalau tinggal di Palembang ini sudah berapa lama, Opung? Saya tahun 1965, saya tamat dari Semea di Kediri, di sekolahan Pawiatan Doho Kediri. Saya dari Semea situ tamat kelas 3, terbalik lagi ke Banyuwangi. Tapi oleh bapak saya disuruh mencari paman saya ada di Sumatera. Maka saya merantaulah ke Sumatera. Ke Sumatera. Jadi sejak tahun 65. Ya. Jadi Opung ini banyak perjalanannya ya, udah panjang ya. Jadi setelah sampai tahun 65 tadi, akhirnya menetap di Belitang tadi, hingga sampai sekarang. Jadi setelah di Sumatera, berkeliaran kemana-mana. Sehingganya alhamdulillah Sumatera Selatan saya sudah pernah menginjakkan kaki. Dari Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru. Nah, ini bisa kalau bahasa negara, bahasa Inggris kan bisa, Pung ya. Bahasa Arab bisa ya, bahasa Indonesia. Itu memang dulunya ada pelajaran bahasa-bahasa itu waktu zaman Opung sekolah ya? Bukan, waktu sekolah ya khusus bahasa Indonesia dan Inggris. Bahasa Indonesia dan Inggris. Tapi setelah habis tamat dari Semea, saya itu udah 2 tahun malang melintang di pesantren. Oh, di sampai 9 pesantren Tanah Pulau Jawa. Ada 3 bulan, ada 4 bulan, saya datangi semua. Dari Jawa Barat sampai Madura, Banyuwangi. Di pesantren. Itu kalau yang seingat Opung pernah di pesantren mana, Opung? Pernah di pesantren Tasikmalaya. Abah Anom. Abah Anom. Iya. Oh, Abah Anom ya. Aku kayaknya pernah dengar itu Abah Anom. Udah itu pernah di Watu Congol Magelang. Iya. Mbah Yai Dahlar. Sudah itu di tempat Pak Hasim Asengari. Bapaknya Bapak Gus Dur. Bapaknya Bapak Gus Dur. Ya, pernah. Nah, jadi ini menarik. Jadi Opung ini juga pernah di tempat bapaknya Bapak Gus Dur ya? Iya. Di Tebu Ireng, Jombang. Menarik ini. Pernah juga saya di tempat Pak Hasim tempatnya Pak Mangun Sari Nganjuk. Pak Mangun Sari Nganjuk. Pernah juga di tempatnya
Abah Yai Abdullah Bangkalan Madura. Pangkalan Madura. Nah, pernah juga di Bulu Sleman, Bantul, Pak Bantul. Yai Fahrul Roji. Yai Fahrul Roji. Nah. Banyak ini. Ya. Sehingganya jumlahnya ada 9 pesantren. Selama 2 tahun saya malang melintang di pesantren. Ya, sedikit banyak ya saya mengerti masalah agama. Ya, gitu. masalah agama ya. Ya. Terkhusus untuk agama Islam ya. Ya, sedangkan dari ilmu pengetahuan umum ya saya dapatkan dari masalah sekolah umum. Sekolah umum ya, benar-benar. Nah, ini tadi bahasa Madura bisa, Pung ya? Bisa. Coba ini kasih contoh kayak mana bahasa sapa orang Madura coba, Pung. Bula orang Madura. Dari Banyuwangi boleh. Dari Madura. Wah, gitu. Itu artinya apa, Pung? Aku nggak paham. Saya dari Madura. Oh, saya dari Madura. Oke ya, siapa tahu ada yang nonton orang Madura. Terus bahasa apa lagi tadi bisa, Pung? Bahasa apa? Bahasa Sunda bisa. Sunda. Nah, coba, Pung, coba. Abdi dari Tasikmalaya. Abdi dari Tasikmalaya. Gitu. Kalau bahasa Jawa, Pung, bisa juga, Pung? Kulo saking Banyuwangi, Mas. Kulo saking Banyuwangi. Wah, mantap ini. Nah, kan dipanggil Opung itu tadinya pernah tinggal di Medan. Berarti bahasa Medan juga bisa, Pung? Ada sedikit. Nah, coba, Pung. Ala kita, Bah. Ala kita, Bah. Itu artinya apa itu? Kawan kita. Kawan kita. Iya, benar-benar. Ala kita, Bah, itu artinya kawan kita ya. Nah, kalau untuk sekarang ini kan tinggalnya di Palembang, di Giri Asri ya, sudah masuk Kecamatan Gandus. Nah, pindah dari Belitang kan masuk Palembang juga kan? Iya. Ke Gandus ini udah berapa lama itu, Pung? Sejak saya dari merantau Medan balik lagi ke Padang, Padang buat jalan lintas Sumatera. Balik ke Jambi buka tramigasi di Jambi, balik lagi ke Palembang buka tramigasi di Sungai Lilin, balik lagi ke Palembang kerja di Krakatau Steel di Serang di Cilegon. Krakatau Steel. Waktu udah Cresmon namanya, waktu gara-gara saya di PHK, saya kembali ke Palembang kota. Ikut Bapak Herman Deru, tukang angon sapi. Itu semenjak Krismon ya. Jadi semenjak Krismon ke Palembang ikut Pak Herman Deru. Iya, 98. Oh, 98. Iya. Untuk Pak Herman Deru, kalau sekarang ini kan lagi jabat gubernur ya? Iya. Oh, lagi jabat gubernur. Jadi banyak panjang perjalanan dari Opung Kartubi ini. Iya. Nah, terus, Pung, kalau untuk lagu-lagu ya, lagu-lagu itu kan katanya udah pernah tampil di TVRI kan? Iya. Di Pal TV juga kalau TV daerah Palembang kan. Nah, ini kalau untuk selanjutnya itu harapannya gimana untuk kalau masalah karya lagu, Pung? Masalah lagu-lagu ini saya sengaja baik dari bahasa Palembang, bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Ayolah kita Indonesia asli. Marilah kita semua ini generasi muda jangan ketinggalan zaman. Sekarang ini bahasa Inggris sudah masuk ke pelosok-pelosok dunia. Nah, itu harus kita giatkan. Sumatera Selatan. Nah, ini Michael Jackson Sumatera Selatan. Michael Jackson Sumatera Selatan. Jadi Michael Jackson Sumatera Selatannya Opung Kartubi ya. Kalau untuk sekarang ini anak Opung ada berapa, Pung? Anak saya ada 8. Ada 8 itu ya? Iya. Ini ada di Palembang semua itu? Ada yang di Jakarta 1. Oh, ada yang di Jakarta 1. Itu yang tua ya? Iya. Tapi yang lainnya ada di Palembang? Iya. Alhamdulillah sekarang anak saya 8 sudah mapan semua. Tidak pamer. Iya. Yang sarjana 5. Kalau dipikir saya hanyalah seorang sopir. Saya dari Jawa ke Sumatera hanya jadi seorang supir. Tapi alhamdulillah dengan jerih payah yang bagaimanapun pindah sana sini kayak kucing beranak, anak saya bawa. Alhamdulillah anak saya sekarang yang sarjana 5.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat perjuangan lah ya. Berkat perjuangan. Iya. Dan sekarang anak saya 8, yang sarjana 5, dia yang perempuan 3. Nah, sekarang cucu saya 25 orang. Cucunya 25 orang. Banyak tuh ya. Buyut saya itu sudah 4 sekarang. Buyutnya sudah 4 itu. Yang memanggil saya buyut, anak dari cucu saya. Oh ya, yang manggil buyut maksudnya. Iya. Jadi buyut itu kakeknya lagi ya. Iya. Bapaknya kakek gitu ya. Iya. Ya. Jadi kalau 25 kalau dikumpulin rame rumah, Bung. Kalau saya yasinan, anak dan mantu dan cucu semua tidak perlu ngambil orang lain. Itu sudah lebih dari 50 orang. Nah, kalau untuk pengalaman, kalau dari sekarang kan udah jalan 73 tahun, Opung ya? Iya. Kalau pengalaman yang menurut Opung itu paling berharga dalam hidup itu apa, Pung? Pengalaman yang paling berharga hidup itu ialah kita harus selalu gigih. Jangan sekali-sekali kok merasa minder ataupun kecewa. Apabila gagal, tidak usah takut. Kegagalan adalah awal daripada kesuksesan. Nah, harus dicoba terus sampai hingga sukses. Ya. Berarti Opung pernah gagal ya? Pernah usaha gagal ya? Atau gimana itu? Ya pernah juga, namanya orang hidup. Umpamanya saya waktu dalam posisi berdagang. Ya pernah saya saja sampai pada suatu hari saya sehingga jual beras satu mobil, tapi bangkrut karena apa? Tiba-tiba harga berasnya anjlok. Iya. Saya beli dengan harga pada waktu itu sekitar tahun 75. Saya beli harga dengan 50. Tiba-tiba saya jual di sana di drop orang coba harga 40 tempat penjualannya. Jadi kan adanya itu, ya itu yang namanya saya pun tidak pernah mundur. Nah ini Opung kan kelahiran tahun 50 ya. Berarti kan 5 tahun sebelum sesudah kemerdekaan ya. Nah ini kan udah kepalangan nanya sama Opung kan ya. Pengalaman Opung. Pernah nggak keinget waktu zaman-zaman masih perang itu? Sesudah zaman perang itu kayak gimana itu, Bang? Ya, yang jelas kalau saya masalah perang revolusi sudah tidak ingat. Cuma cerita dari bapak ibu saya lahir di pinggir sungai. Di pinggir sungai itu ada dibuatkan goa itu untuk sembunyi Jepang. Nah, saya pas lahir banyak pesawat-pesawat itu ngebom. Nah, itu termasuk agresi kedua Belanda masuk lagi setelah merdeka. Iya. Itu sekitar tahun berapa, Pung? Sekitar itu 48, tapi tahun 50 belum selesai. Oh, tahun 50 belum selesai ya. Iya. Jadi pas itulah saya lahir. Karena takut kena bom. Jadi lahir saya itu di pinggir sungai. Di pinggir sungai, yang sungai itu di dinding sungai. Dinding sungai. Nah, kebetulan itu dikasih bolong oleh Jepang itu untuk berlindung. Untuk perlindungan. Iya. Gitu. Nah di situ saat itu goa ya, goa apa sih namanya? Goa buatan. Goa buatan. Iya, bentuknya persegi kayak gulpal. Ini dinding sungainya kan bukan sungai rata, sungai yang kiri kanan ada dindingnya. Iya. Nah disitulah dibuat sebuah goa, namanya ialah termasuk kubu benteng Jepang. Kubu benteng Jepang. Iya. Yang membuat itu ya orang-orang Indonesia, tapi nggak dibayar oleh Jepang katanya. Gitu. Kalau ini kan Opung kan hobinya nulis buku, bikin cipta-cipta lagu kan. Nah, kalau dari pengalaman Opung waktu zaman-zaman masih selesai perang itu ada nggak buku-buku yang ditulis untuk pada zaman itu, Pung? Saya sebetulnya masalah menulis saya awali sekitar baru setengah tahun yang lalu. Karena zaman dulu itu saya yang jelas sibuk untuk menuntut kehidupan. Dan kejadian-kejadian yang pernah saya alami ialah tahun 65 ada perang PKI segala macam. Alhamdulillah, saya ini kok
meleset dari pelor sehingga masih hidup sampai sekarang. Iya. Bukan saya seorang PKI, bukan. Karena waktu PKI kan ngawur. Entah itu musuh, entah itu apa. Tapi kan Ya, kita nggak takut karuan. asal tembak ya. Gitu. Iya, iya, iya. Nah, itu dari masalah pengalaman waktu zaman nggak enak katanya. Iya. Zaman nggak enak. Jadi kalau buku yang Opung tulis sekarang ini buku apa aja, Pung? Sekarang akhirnya di masa tua ini saya nyupir nggak diterima orang lagi. Ya. Saya sendiri tidak mau, kok artinya hidup saya tergantung dengan orang lain saya. Allah masih memberikan umur kepada saya harus berkarya. Kalau bisa, saya jangan sampai ngerepotkan orang lain. Ya. Dengan adanya itu, saya pun berkarya. Berkarya ialah menulis sebuah buku, juga menulis lagu-lagu dengan karangan saya sendiri. Karena saya juga bisa main musik. Karena saya tahun 75 saya sudah main musik di Tanjung Karang. Di Tanjung Karang. Karena saya waktu bujang pernah di Tanjung Karang, sehingga sampai punya anak 2 pernah tinggal di daerah Bandar Lampung, Tanjung Karang. Di situ saya sudah main band dengan band Tupa, band Duren Payung. Dan band Duren Payung. Oh. Itu tahun berapa itu, Pung? Tahun 72. 72 ya. Iya, 72. Ya, mungkin itu, Pung ya. Terima kasih banyak ini udah hadir diundang kan, kita live tanya-tanya berbagi pengalaman dengan Opung kan. Ya. Jadi banyaklah yang kita dapat dari Opung ini, dari sejarah-sejarah, cerita-cerita tentang kehobian Opung, nulis buku. Ya. Ya, mungkin kalau ada yang bermanfaat bisa diambil buat teman-teman, ya semoga saja bisa dipakai. Kalau motivasinya, Pung, kalau buat ini penonton, motivasi buat ke depan. Ya, kepada saudara-saudara saya mungkin yang bisa mendengarkan daripada pembicaraan saya ini ataupun bisa menyaksikan, saya mempunyai himbauan bagi pada para pemuda-pemuda, pemudi-pemudi, walaupun tidak pemuda artinya kalangan tua pun nggak apa-apa. Kalau masih dikasih kesehatan oleh Allah, digunakanlah waktu sebaik-baiknya untuk beramal ngabdi kepada generasi yang sudah sudah lalu. Karena berguru ialah mengabdi dengan seorang guru yang sudah tidak ada. Dan dari ilmu-ilmu daripada syekh, daripada yang sudah terdahulu, baru kita salurkan kepada masyarakat atau publik generasi muda yang akan datang. Jadi intinya kalau kita ada sedikit ilmu bisa berbagi untuk orang lain juga. Gitu. Nah, baiklah, Pung. Terima kasih banyak waktunya, Pung. Ini buat teman-teman ya, ini channel baru, video pertama juga ini. Kebetulan ada Opung yang lagi main ke sini. Sebenarnya ini lagi ngupload lagu Opung di channel Kuki Production tadi ya. Jadi kalau buat teman-teman yang mau nonton hasil karya lagu dari Opung Kartubi ini bisa nonton di channel Kuki Production. Oke ya, kita jumpa lagi di Juragan Podcast berikutnya. Semoga bermanfaat, semoga bermanfaat dan semoga terhibur.